Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast SMP Samaris. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sedikit dari perjalanan kami sebagai pengurus OSIS periode 2025 dan periode 2026. Oke, jadi langsung aja kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Oke, pertanyaan pertama, bisa diceritakan sedikit tentang diri kalian dan peran masing-masing di OSIS SMP Stella Maris? Tentu ya. Oke, jadi aku mulai dari diri aku dulu ya. Sebenarnya aku dulu pas SD itu anaknya pendiam lumayan. Jadi aku termasuk ke lingkup temen yang bisa dibilang nggak aktif gitu lah ya. Dan aku literally kayak berubah 180 derajat pas aku udah sampai di sini. Karena di organisasi ini tuh aku bener-bener kayak diambil dari deep ocean gitu, aku literally dibangkitin jadi orang yang baru gitu rasanya. Dan peran aku itu di periode tahun lalu itu 2025, aku dapat kesempatan untuk jadi wakil ketua OSIS. Nah, ketua OSIS itu kan Kak Carla ya. Nah, Kak Carla ini benar-benar menjadi peran penting dalam kegiatan aku pas berorganisasi, karena dia mengajarin aku banyak hal tentang kerjasama lah, cara public speaking dan lain-lain. Dan untuk periode ini aku dikasih kesempatan untuk menjadi ketua OSIS. Amin ya, alhamdulillah. Dan sebenarnya kami baru dilantik kemarin, gak lama dari hari ini, beberapa minggu sebelum ini lah. Jadi kami belum ada program kerja yang kami laksanakan yang banyak itu belum, karena kami juga kebetulan akan melaksanakan rapat kerja beberapa hari setelah. Oke, kalau dari saya, sebelumnya perkenalan, nama saya Sesa Gayatri atau bisa dipanggil Ayah. Untuk di periode 2026 ini saya menjabat sebagai sekretaris, dan untuk periode sebelumnya itu saya menjabat sebagai wakil sekretaris. Nah, walaupun periode ini baru mau dimulai ya, jadinya kan sebenarnya saya tuh masih belum tahu banyak hal, tapi karena sebelumnya saya sudah menjadi wakil sekretaris, saya itu udah punya pengalaman gitu, kayak nanti kalau pada saat rapat OSIS saya akan lakukan apa, terus nanti kalau program-program saya bisa membantu apa, itu saya udah mendapat gambaran gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa alasan utama kalian tertarik bergabung dengan OSIS? Kalau untuk dari saya itu karena tujuan aku masuk SMP sini itu karena aku pengen ubah diri aku yang dulunya pendiam seperti yang aku udah ceritain tadi. Aku pengen jadi orang yang bisa maksudnya berperan dalam banyak hal gitu loh. Jadi bukan yang cuma diem kayak di balik shadows or something, tapi aku pengen jadi orang yang bisa berkesan gitu loh bagi semua orang. Apalagi ini udah di jenjang SMP yang berarti aku harus belajar juga banyak hal biar aku bisa terlatih gitu loh, berlatih istilahnya dengan kepribadian aku dan lain-lain. Kalau dari saya, alasan utama saya bergabung dengan OSIS itu adalah karena saya ingin membuat diri saya itu menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Karena apa? Karena saya itu bisa dibilang anaknya itu introvert dan cukup pemalu gitu ya. Jadinya tuh saya ingin membuat diri saya ini semakin aktif. Saya ingin belajar untuk berbicara di depan banyak orang, karena saya itu bisa dibilang susah untuk ngomong di depan banyak orang karena saya pemalu. Ya, dan setelah itu saya juga setelah bergabung dengan OSIS, saya itu cukup berkembang gitu. Jadi emang OSIS ini sangat berpengaruh bagi saya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut kalian apa sebenarnya peran OSIS di sekolah selain menyelenggarakan acara? Dari kelas atau hidup? Jadi peran OSIS itu selain menyelenggarakan acara, kita itu juga bisa menjadi contoh bagi siswa lain. Iya, karena kita itu sebagai pengurus OSIS, kita tuh harus lebih disiplin, kita harus lebih sopan, kita harus lebih baik pokoknya dan bisa menjadi pelajar. Harus mengerti. Untuk bagi aku sih jawabannya lumayan sama ya. Kita emang jadi selain menyelenggarakan acara ataupun melaksanain program itu, kita menjadi teladan buat siswa anggota OSIS yang lain, karena kita itu kita
jadi yang berperan karena kami pengurusan. Jadi oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Selama menjabat, pengalaman paling berkesan apa yang pernah kalian alami di OSIS? Oke, kita mulai dari saya dulu. Saya itu yang paling berkesan itu saat-saat saya makap. Kenapa? Karena di situ, di kegiatan itu, di acara itu, kami belajar banyak hal dari prosesnya itu. Karena tentunya buat kayak menyukseskan acara itu nggak mudah. Apalagi itu suatu event yang lumayan besar, kita harus cari dana sendiri, kita harus buat proposal, dan lain-lain. Itu dalam proses itu kita ada ups and down-nya yang pasti, tapi banyak down-nya sih aja ya. Cuman ya di situ kita tuh kayak harus belajar buat saling ada buat satu sama lain yang pastinya, karena kita nggak mungkin bisa ngejalanin itu sendiri. Dan yang paling gongnya itu pas udah mau penutup guys, karena di situ kita tuh ngerasain bedanya kalau misalnya kayak kita udah ngelakuin semua itu, kita berhasil gitu lah istilahnya, dan kita udah bisa kayak ngejalanin proses itu dengan rasa capek, rasa seneng, rasa udah sampai nggak ada energi pernah, kita udah sampai nggak semangat lagi sekolah karena itu tugas yang sudah menumpuk, apalagi dibarengin dengan tugas akademik ya teman-teman. Itu sangat amat lelah mental juga, karena yang pasti kita selalu dapat semacam omelan ya dari pengurus pembina kami, karena kami kadang lalai atau apapun itu, tapi itu semua untuk kebaikan kita juga. Jadi yang bikin paling plus itu karena kita sudah berhasil gitu loh menjalankan acara itu, nggak ada, meskipun maybe ada kendala apa, cuman kita bisa ngasih solusi lah, kita bisa menjalani itu semua bersama-sama, dan itu memberikan kesannya kayak wah kita bisa gitu ya. Ada sekian aja. Oke, kalau dari saya pengalaman yang paling berkesan selama saya menjabat selama saya menjadi pengurus OSIS itu adalah ketika menjalankan kegiatan STEM Cup ya. Jadi sama kayak Laras, jadi STEM Cup ini kan acara yang cukup gede, emang gede jadinya. Jadi itu banyak banget tantangan yang kita lewatin, apalagi kita ini juga baru belajar juga caranya untuk bisa bekerja sama dengan baik. Jadinya selama kita ngurusin hal itu, ngurusin STEM Cup itu banyak banget hal-hal yang kita lakuin gitu ya. Tapi untungnya selama STEM Cup itu berjalan gitu ya di bulan Oktober, itu bisa berjalan dengan baik, itu bisa sesuai rencana, itu bisa bisa membanggakan juga karena terjalankan dengan baik. Walaupun pada saat hari terakhir itu hari puncaknya kita hujan, waktu sedang menyelenggarakan acara itu hujan, dan kita tuh sempat bingung apa solusi terbaik. Cuman waktu itu kita saling berdoa aja, kita berdoa untuk kegiatan STEM Cup ini semakin lancar, dan puji Tuhannya itu waktu mau closing hujannya berhenti sehingga STEM Cup ini bisa berjalan sesuai rencana gitu. Kita lanjut ke pertanyaan ke-5. Apa tantangan terbesar menjadi pengurus OSIS, terutama dalam membagi waktu antar sekolah dan organisasi? Oke, teman-teman yang saya harus tahu, kami itu sebenarnya sangat amat pemalas ya teman-temanku. Jadi kita tuh dari SD, kan tadi kita yang cerita, kita udah bilang kalau misalnya kita tuh beda banget sama yang sekarang, literally berubah 180 derajat, dan it's like entering a new world guys. Jadi kayak kita tuh di awal-awal kita pasti tahu beratnya karena tugas menumpuk, sedangkan dari OSIS juga banyak banget yang pasti tersain, dan itu literally kayak bagian kita tuh dikejar setan guys, yang ada deadline lah, ada harus ngurus OSIS lah atau apa. Jadi tantangan terbesarnya itu ya itu melawan rasa malas yang tak kunjung selesai, karena meskipun kita udah berpengalaman juga, yang pasti kita sekarang juga ya masih 11-12 ya, masih yang ada pemalas gitu. Cuman seiring waktu kita belajar gimana cara ngebagi waktunya,
karena ya banyak kritikan, banyak omelan juga ya, tapi ya kita we manage to ya bisa lah membaginya. Kalau dari saya sih jawabannya sama kayak Laras. Untuk pada saat melawan merasa malas, karena saya itu bisa dibilang cukup pemalas ya. Oke, saya ini pemalas, tapi saya itu bisa menghadapi itu karena saya itu punya tujuan. Kayak tujuan saya ini masuk kos itu apa, terus tujuan saya untuk belajar itu apa. Jadi itu saya pikir-pikir lagi untuk menghadapi rasa malas itu. Gitu. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Boleh ceritakan satu program atau kegiatan OSIS yang paling kalian banggakan dan alasan? Oke, jadi sebenarnya ada dua yang paling saya banggakan, yaitu STEM Cup itu, cuma tadi kan ada cerita ya guys, kita bedain MPLS. Jadi di situ tuh berkesan karena aku dulu kan aku sama teman-teman aku dan ada beberapa kakak kelas juga 8 orang 6 atau 6 maaf lupa. Kita dipilih untuk menjadi kambing atau bisa bilang kakak pembimbing ya, B. Dan itu pas MPLS itu menurut aku paling kita banggakan tuh karena itu semua berjalan dengan lancar. Satu. Yang kedua, sama sih sebenarnya 11-12 sama STEM Cup. Kita tuh prosesnya lumayan capek, cuma nggak sampai STEM Cup pasti. Cuman kayak selama itu tuh kita kan sebenarnya kita nggak jauh beda ya sama anak-anak MPLS yang baru join gitu istilahnya. Jadi ya aku sama teman-teman kira kayak kita bisa lah handle mereka kan, maksudnya nggak jauh banget kan, nggak dari anak SMA atau SD kan nggak, cuma beda 1 tahun kan. Kita kira kayak bisa lah handle, gampang bisa. Ternyata guys, kenyataannya enggak. Kita tuh emang bukan jadi mainnya di situ, cuman dengan kayak kita ngurus anak-anak itu, kita harus suruh mereka baca atau apa kultur dan lain itu sangat ribet karena mereka berisik banget ya. Dan tapi akhirnya kita manage to kayak ngatur mereka atau apapun itu karena kayak ya we learn to bersabar, and maksudnya kita kayak nggak bisa maksudnya kita nggak pantang menyerah gitu lah guys ya. Jadi selama proses itu kita ngebuat game juga, terus kita koordinasi sama kambing lainnya, dan kita di situ cuma enam itu kita manage to ngurus 70-an anak, tapi dibantu guru yang pasti ya, nggak kita semua kok. Dan jadi kayak itu bangga karena kayak kita bisa loh, maksudnya Bimbing mereka kita bisa belajar dari mereka pun. Kita juga ada beberapa belajar banyak hal juga dari adik-adik kelas yang baru masuk. Oke, udah Itu dari Laras ya. Oke, kalau dari saya sih yang paling saya bangga itu tentunya STEM Cup. Kenapa STEM Cup? Karena yang seperti saya bilang tadi, STEM Cup itu acaranya gede dan tentunya tantangannya juga banyak, kayak nyari dana, bikin proposal, terus mencari peserta, itu tentunya gak gampang. Dan ketika sudah melewati itu, ketika sudah menjalani itu rasanya kayak wow kita berhasil gitu loh. Kita kayak bisa melewati itu semua dengan baik, karena itu benar banget masalahnya yang kita hadapi. Apalagi pernah 1 bulan kita kan libur nih, kita ada libur kenaikan kelas, itu kita salahnya. Dan tentu yang kita perbaiki tahun ini yaitu adalah kita molor, kita tidak melanjutkan tugas kita. Yaitu memang kesalahan besar sih, karena itu membuat semua jadi terlambat, kayak nyari peserta, nyari artis buat bimbing di closing, itu sangat mempengaruhi. Jadi intinya ketika sudah melewati itu dengan baik, itu rasanya kayak lega banget, kayak bangga banget. Terus tentunya juga kayak inget-inget momen-momen dimana susah-susah bareng, jadinya kayak gitu. Jadi kayak sangat berkesan sih. Kita lanjut ke nomor 7. Saya apa keterampilan atau pelajaran hidup paling penting yang kalian dapatkan dari mengikuti OSIS?
Kayak kalau dari saya sih keterampilan atau pekerjaan hidup yang paling penting itu bekerja sama pastinya, karena sudah aku sama Ayah ceritakan itu kita mempunyai event gede yang membutuhkan banyak tenaga kerja SDM, dan kita di situ tuh nyadar kalau misalnya kita nggak bisa ngelakuin itu sendirian, kita butuh orang yang bisa backup kita pas kita lagi down atau lagi apa. Dan kayak dari situ kan nyadar kayak maksudnya kita nggak bisa mentingin ego kita nggak bisa tuh yang mau kelihatan paling bekerja atau apa, tapi dibaliknya tuh kita emang namanya makhluk sosial ya, pasti butuh teman untuk bersandar. Oke, kayak gitu aja. Oke, kalau dari saya, pelajaran yang paling penting yang bisa saya dapetin dari OSIS itu adalah kita tidak boleh mementingkan diri sendiri saja. Kita harus mementingkan kepentingan bersama, apalagi kalau di OSIS itu masa dihadapin kan nggak dikit gitu, nggak mudah. Jadi kayak kalau misalnya susah harus susah bareng, kalau misalnya senang harus senang bareng. Jadi di organisasi itu semua harus dilakukan bersama-sama, nggak boleh ada yang sendiri-sendiri atau individu itu. Jadi pelajaran yang bisa diambil itu adalah kita tidak boleh mengikuti ego sendiri, kita harus mempunyai kepentingan bersama, dan kita juga harus bisa bekerja sama dengan baik. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Menurut kalian, bagaimana cara OSIS bisa menjadi wadah yang inklusif dan menyenangkan bagi semua siswa? Oke, kalau menurut kita itu kita harus jadi kayak konektor lah istilahnya, karena kalau misalnya kita tuh yang kayak kita tuh sebagai OSIS kita nggak boleh dianggap pengurus OSIS, kita nggak boleh gitu supaya kan nggak boleh merasa di kiri kanan tuh supaya karena kan bisa masuk OSIS, enggak guys, kita semua tuh satu keluarga, kita setara semuanya, dan kita harus kayak belajar buat ngedengerin sih yang paling penting, biar mereka tuh nyaman sama kita, biar kita bisa bekerja sama. Aku juga mau nambahin kalau di OSIS itu biar bisa jadi wadah yang sehat juga, yang solidaritas, yang harus solid itu adalah kita harus saling terbuka satu sama lain. Kita nggak boleh ditutup-tutupin, kita harus bekerja bareng-bareng, kita harus susah bareng-bareng, kita harus senang bareng-bareng. Jadinya dengan kayak gitu itu bisa menciptakan suasana yang solid, tentunya itu bisa menciptakan suasana yang lebih sehat juga, dan tentunya menyenangkan bagi semua siswa. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada siswa-siswa SMP yang masih ragu untuk bergabung dengan OSIS? Oke, aku dulu ya. Oke, dari saya sih, first of all, aku gak pengen bilang aja kayak there's no need to be afraid of joining organisasi yang baru, karena aku dulu juga sebenarnya sempat overthinking juga, karena aku ngerasa kayak saya nggak pantas gitu loh, karena dulu saya ceritakan kalau saya kelas 6 tuh SD itu aku lumayan orang yang tidak terlalu open gitu, masih tertutup lah, maksudnya masih di bawah bayang-bayang orang lain gitu. Dan saya tuh tapi aku set mindset aku kalau misalnya enggak, aku harus berubah, aku nggak mau jadi orang yang cuma bergantung sama orang lain, aku nggak pengen jadi orang yang cuma tertutup lah di balik-balik orang, enggak, aku pengen aku berubah, karena yang pasti kita bisa belajar banyak hal di OSIS. Jadi kita tuh nggak boleh overthinking duluan, karena kayak di OSIS itu kalian tuh bisa belajar banyak hal. Dari pertama kalian memperbaiki diri kalian sendiri, atau kalian bisa learn how to bekerja sama lain, karena di situ yang pasti nggak mudah emang pas perjalanan jadi OSIS atau tidak mempunyai peran menjadi pengurus OSIS itu. Tapi itu semua, trust me, itu demi kebaikan kalian semua. Pembina atau kakak kelas yang mungkin agak sempat mengkritik ataupun menegur atau menasihati kita, itu it's for you all best gitu, karena kayak kalian di situ bisa belajar buat memperbaiki karakter kalian belajar buat memperbaiki diri kalian yang mungkin masih kurang, kalian bisa belajar banyak hal, dan kayak enggak, there's no
gak ada ruginya gitu kan kalau gabung OSIS. Memang awal-awal seems to be scary and kayak kalian pasti mikir aku nggak fit in nih di sini, aku nggak bisa. Enggak guys, kalian harus bukan kalian harus menerima semua rasa itu lapang dada karena itu bakal berguna banget buat kalian nanti di masa depan. So karena kayak ya sekali lagi there's no need to be afraid of organisasi or joining an organisasi. Oke, kalau pesan dari aku ini sama kayak Mas, kalian enggak ada yang perlu kalian raguin karena di sini kita sama-sama belajar. Semua yang ikut OSIS, semua yang bergabung dengan OSIS itu sama-sama berproses. Jadi intinya kalian jangan overthinking duluan. Kalian jangan mikir kayak, aduh ini kalau aku masuk OSIS aku tahu dia bisa kerja sama yang baik, aku tahu mau jadi beban gitu bagi teman-teman lain. Pokoknya kalian pede dulu aja, kalian percaya diri. Karena dengan join OSIS itu kita bisa belajar untuk lebih baik lagi tentunya dari sebelumnya, kayak di bidang kerjasama gitu dengan sesama tim, lalu berbicara di depan banyak orang tentunya, dan bisa menyampaikan pendapat itu dengan berani gitu, dengan terbuka. Jadinya nggak ada ruginya kan masuk OSIS, sangat membawa pengaruh baik juga. Jadinya jangan pernah ragu untuk bergabung OSIS. Oke, sudah akhir dari cerita ya perjalanan kami sebagai pengurus OSIS. Maka dari ini kita akan mengakhiri podcast ini dan see you di podcast selanjutnya. Bye.